Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat berupa iman dan Islam, juga nikmat berupa kesehatan serta waktu luang, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab tauhid. Kita masih membahas tentang bab yang ke-9, yaitu orang yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan benda lain yang sejenisnya, atau kita kenal dengan ngalap berkah. Ini istilah tabarruk, ngalap berkah. Mari kita jelaskan tentang Lata, Uzza dan Manat. Kemudian yang perlu kita perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagian orang belakangan ini, termasuk zaman kita sekarang, ini mereka menganggap boleh tabarruk atau ngalap berkah dari bekas-bekas orang soleh. Mereka mengkiaskannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini adalah terlarang. Ini tidak benar. Karena para salafus soleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga setelahnya, ini tidak pernah tabarruk ngalap berkah dengan seorang pun selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mereka masih hidup maupun setelah orang tersebut meninggal dunia. Ini tidak pernah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya hal itu baik, maka pasti mereka para sahabat, para salafus saleh ini tentu mereka sudah mendahului kita untuk mengamalkannya, itu pasti. Kalau itu kebaikan menurut agama kita, pasti para sahabat sudah mendahului kita dalam mengamalkan. Karena mereka orang yang paling tahu tentang kebaikan dalam agama ini. Mereka berguru langsung kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali menganggap kita lebih tahu tentang kebaikan dalam agama dibanding para sahabat. Dan mengkiaskan seperti ini tidak benar. Tidak bisa Nabi SAW ini dikiaskan dengan selain Nabi, tidak bisa, tidak sama. Jadi ngalap berkah dengan tubuh atau sisa-sisa bekasnya orang soleh itu hanya berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabarruk ngalap berkah dengan keringatnya, dengan air ludahnya, dengan rambutnya, dan sebagainya, sisa bekas air wudhunya, dan semacamnya. Ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi SAW ini memang beda, zatnya juga beda dengan kita. Meskipun secara asal sama-sama manusia, tapi Allah berikan apa? Kekhususan. Contoh misalnya, ketika Nabi tidur, ini keringatnya Nabi itu dikumpulkan oleh istri beliau. Beliau mengatakan, istrinya beliau ini yang mengatakan,
keringatnya beliau ini lebih wangi daripada misik. Ini bisa nggak dikiaskan dengan kita Bu? Kalau keringatnya kita ini kok wangi apa nih lah? Jelas beda. Keringatnya Nabi wangi. Ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikumpulkan istri beliau, digunakan untuk minyak wangi. Nah, coba keringatnya kita Pak, tinggi minyak wangi, ya malah kayak enak nih. Beda Pak. Nabi pernah ketika potong rambutnya, potong rambut sebelah kanan, dikasihkan sahabatnya, sebelah kiri, kasihkan sahabatnya, suruh bagi Pak. Ini digunakan untuk apa? Ngalap berkah dengan rambutnya Nabi. Tapi ini zaman Nabi ya. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada itu rambut Nabi, nah itu dusta itu. Ya. Apalagi ada yang mengklaim ini rambutnya Nabi panjangnya sekian meter, itu dari mana? Padahal dari istilah Nabi SAW, sifat fisik Nabi itu apa? Rambutnya apa? Nggak sampai 1 meter. Ya. Dalam riwayat semua sampai apa? Telinga. Dalam riwayat yang lain sampai apa? Sampai ini apa? Bahu. Nggak ada 1 meter Pak. Nah kalau ada rambut kok panjang berapa meter ya, itu rambutnya jangan-jangan rambutnya Fir'aun atau Abu Jahal. Ini bukan rambut Nabi, nggak ada sekarang. Sandalnya Nabi nggak ada cuma sekarang. Ya, itu hanya klaim saja, ya, dusta itu. Ya, sudah nggak ada peninggalan Nabi SAW. Ya, sehingga kita bertabaruk kalau berkah diciumi rambutnya Nabi itu Pak. Ya, sampai sekarang ada itu. Ya, diciumi sampai nangis-nangis Masya Allah. Padahal bukan rambutnya Nabi. Karena kalau kita mau mengklaim, gimana cara mengklaimnya? Dari mana kita tahu asli atau tidaknya? Gimana membuktikannya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Apalagi ini bekas apa lagi itu ya? Itu pokoknya nggak ada. Sekarang peninggalan Nabi berupa visi itu sudah tidak ada. Makanya tugas kita sekarang ini apa? Yaitu apa? Meneladani ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara apa? Cara kita mengikuti beliau. Bukan dengan apa? Rambut gak jelas tadi ya, diciumi sebagai bukti cinta kepada, bukan begitu Pak. Ya, cara membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan cara baik ittiba, mengikuti apa? Ajaran-ajaran beliau SAW. Ya. Ini keringat Nabi. Terus kemudian dulu Nabi ketika meludah, ini ditadongi sama sahabat. Ya, ditadongi kemudian diberikan Pak berkah lidahnya Nabi SAW, ludahnya Nabi SAW. Ya, air sisa wudhunya ini dibuat rebutan oleh sahabat. Ini berkah Pak. Ya. Ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dikiaskan dengan selain Nabi. Jadi zatnya yang berkah itu cuma Nabi SAW. Apa buktinya? Buktinya setelah Nabi wafat, ya, digantikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar ini perlu kita ketahui ya. Ini beliau adalah manusia terbaik setelah siapa? Nabi SAW. Manusia terbaik ini Pak. Kalau kita bicara ini wali Allah, ini walinya wali ini Pak, Abu Bakar ini sudah dijamin masuk surga. Tetapi ada atau tidak? Ya, dulu para sahabat mereka ngalah berkah dengan keringatnya Abu Bakar, ya, ngalah berkah dengan air ludahnya Abu Bakar gak ada. Ngalah berkah dengan sisa kopinya Abu Bakar misalnya, ya. Dulu nggak tahu sudah ada kopi atau belum ya. Sisa airnya nggak ada. Ya. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Wah, ini juga wali ini. Setan aja takut dengan Umar. Ada kalau tidak sahabat kalau berkah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Utsman dan Ali. Ini semua adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga. Jelas kewaliannya itu jelas kalau ini Pak. Ya sepakat kita Pak. Ya. Ini sudah jelas kewaliannya, sudah jelas dijamin masuk surga. Enggak ada orang yang kalah berkah dengan mereka, enggak ada. Ini bukti atau dalil yang menunjukkan apa? Bahwasanya yang zatnya tubuhnya berkah itu cuma siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dikiaskan dengan orang zaman sekarang, orang soleh. Kita anggap soleh Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, kemudian sisa air kopinya dibuat royoan Pak, ngalah berkah dan ketularan pinter, tidak bisa Pak, tidak ada ceritanya. Ya, minum kopi sisanya Pak Kiai, terus sisa ketularan pinter itu nggak ada. Ada yang ngono nggih penak loh. Nggih rasa sekolah Pak, nggih. Golek sisane kopine wong pinter-pinter nggih.
Kopine sinten niku? Pak Habibie iki kan pinter niku nggih. Nah, sisa kopinya diombe mawon, Pak. Coba jadi pinter atau enggak? Enggak. Ya. Putranya beliau misalnya itu pinter kenapa? Apa gara-gara ngombe kopi sisanya bapaknya? Kan tidak toh. Kenapa kok pinter? Ya belajar Pak sekolah. Kalau mau pinter ya belajar Pak. Nggak bisa. Mau saya tak ngombe kayak sisanya Pak Zakaria. Lo pinter apa Pak? Ben pinter mau Quran ya nggak bisa. Ya. Nggak bisa kalau nggak belajar. Ben pinter ya belajar Pak. Nggak bisa selama seperti itu. Ya. Jadi tidak ada ya. Jadi Nabi tidak bisa dikiaskan dengan selain Nabi, berbeda. Oh Abu Bakar aja nggak ada orang kalau berkata Abu Bakar. Lalu bagaimana sekarang yang diklaim wali ya nggak jelas, walinya siapa nggak jelas. Terus kita ngalah berkah dengan mereka. Ya. Bahkan sudah meninggal ngalah berkah, Pak. Ya. Nisanya diusap-usap, dicium-cium. Ya. Ini tidak benar ini. Lalu ketika hidup aja, Pak, nggak bisa dikiaskan dengan Nabi, ya, apalagi sudah meninggal kuburannya dihias, ya, dicium-cium itu Pak, diusap-usap Pak. Ya ini realita Pak, kenyataan Pak ini. Ya realita tidak bisa dibantah. Maka ini apa? Sesuatu yang yang tidak benar. Ya tabarruk, ya ini dengan bekas orang soleh, zatnya itu hanya berlaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara orang soleh itu orang dulu itu lebih soleh, Mbak. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ini lebih soleh mana dibanding orang zaman sekarang? Lebih soleh Imam Syafi'i, Mbak. Pernah nggak orang kalau berkah sisa kopinya Imam Syafi'i? Tidak ada. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada, Mbak. Ya. Adapun kisah yang mengatakan Imam Syafi'i tabarruk, ya, kekuburannya Imam Abu Hanifah ini riwayatnya tidak sahih, Mbak. Ya tidak sahih. Ini tidak benar. Imam Syafi'i pernah kalah berkah di kuburannya Imam Abu Hanifah, ini tidak benar. Kemudian selanjutnya yang kita perhatikan, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala ini menguji seseorang. Ya, jadi ketika seorang itu tabarruk kalah berkah dengan kuburan, ya, pohon, keramat, batu dan semacamnya, terkadang Allah mengujinya. Yaitu apa? Ternyata orang tadi betul-betul mendapatkan manfaat atau tertolak bahaya darinya dengan perbuatan syirik tersebut. Misalnya ada orang tabarruk ke kuburannya dianggap keramat, dia berdoa di situ, Mbak. Ternyata dikabulkan, ya terwujud doanya, Mbak. Ya, Mbak, ini saya besok mau tes CPNS, Mbak. Ya, ini tolong, Mbak, mungkin apa sakit ketompo. Ternyata diterima betul, Mbak. Gitu. Doanya terkabul. Ini kadang Allah menguji seperti ini, Mbak. Kemudian dia meyakini, wah berarti donga ning sebelah makame wali fulan ini mustajab ini, Mbak. Daripada donga ning Masjid Ar-Rahman, isih mustajab donga ning makame Sunan siapa misalnya ini. Ini kan syuting ini repot, Mbak. Kalau kita nyebut itu nanti sensitifnya, bisa ramai nanti, Mbak. Ya. Pokoknya dianggap wali begitu ya. Dia menganggap doa di sana lebih afdal, lebih mustajab daripada doa di masjid. Ya. Dan ini kenyataan, Mbak. Ya, kadang Allah menguji seperti ini. Ya. Ada orang misalnya sakit, pergi ke dukun, ya, disuruh Pak, bus, ya. Ternyata sembuh, Pak. Ada atau tidak? Ada. Ya. Ini ujian, Pak. Ya. Ujian, Pak. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita sakit datang ke dukun terus sembuh, bukan berarti ini apa pembenaran terhadap praktek perdukunan. Tetap kita katakan salah itu, Pak, syirik, Pak. Tidak boleh, Pak. Berobat dengan cara syirik tidak boleh meskipun sembuh, Pak. Ini kadang ujian. Dan ini kadang yang sebagian orang awam tertipu dengan hal seperti ini. Ya, ketika berobat dengan cara syirik, ya, kemudian sembuh, kemudian dia meyakini, ya gara-gara jimat ini apa sembuh saya. Jimat yang dikasih Mbah Fulan. Ini wah manjur tenan ini, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Ini ujian. Ya, maka pentingnya kita berilmu, ya, belajar mana tauhid, mana termasuk kesyirikan. Maka meskipun ada dukun dikenal sakti, ya, bisa mengobati orang, tetap tidak boleh apa berobat ke mbah dukun, tidak boleh. Meskipun ada orang yang sembuh, tidak boleh, Pak. Ya. Jadi kalau kita menempuh yang syar'i, ya, maka kalau sakit dia perginya kemana? Pak dokter.
Ini boleh secara ilmiah memang apa? Masuk akal. Memang dokter ini ahli kesehatan. Dan dukun ini ahli apa, Pak? Enggak jelas, Pak. Kuliah kesehatan enggak pernah, gitu. Ijazah kedokteran enggak ada. Nah, kok ngobati orang? Ini kan jadi malpraktek lah akhirnya. Ya. Seperti itu masyaallah. Ya, jadi ini kadang apa? Ujian Allah bagi seseorang. Maka ini bukan berarti menunjukkan keriduan Allah SWT dengan perbuatan syirik tersebut. Ya, ini merupakan ujian. Ya, semoga Allah SWT yang menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari segala praktek kesyirikan. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.